jangan lupa ikannya. Ada ikan berenang di kolam. Izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala UPT SMA Negeri 1 Wajo, Ibu Haja Ani Fatmawati SPD MSI. Yang terhormat Bapak Wakasek Kurikulum UPT SMA Negeri 1 Wajo, Bapak Andi Adi Purnama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat-Nya lah sehingga kita berkumpul di tempat yang berbahagia ini guna menyelenggarakan kegiatan aksi nyata diseminasi modul sensitif 4 budaya positif. Dan tak lupa pula kita mengirimkan salawat kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW yang telah mengangkat kita dari alam kegelapan menuju ke alam terang benderang. Sebelum kita memulai kegiatan ini, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk menundukkan kepala sejenak seraya berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk membuka acara ini adalah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya meminta kepada Ibu Kepala UPT SMA Negeri 1 Wajo untuk memberikan kata sambutan. Dengan ini waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, yang kami hormati Ibu Calon Guru Penggerak PT SMA Negeri 1 Wajo, yang kami hormati Bapak dan Ibu peserta diseminasi budaya positif yang hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat yang diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua hadir di tempat yang berbahagia ini guna melihat atau mendukung kegiatan dari aksi nyata dari calon guru penggerak. Kemudian kita kirimkan salawat dan salim kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada Ibu Andi Samadana ya, karena mengikuti kegiatan calon guru penggerak yang menjadi utusan dari UPT SMA Negeri 1 Wajo. Satu langkah nyata yang diambil oleh beliau untuk bagaimana mengikuti kegiatan ini dengan baik sampai nanti pada akhirnya akan menjadi guru penggerak, salah satu guru penggerak yang ada di UPT SMA Negeri 1 Wajo. Tentu harapan kami langkah yang seperti ini menjadi contoh bagi kita semua, terutama kepada Nanda yang masih muda, ya,
untuk bagaimana juga bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh Ananda ini, sehingga tentu harapan kita dengan banyaknya guru penggerak yang ada di sekolah kita, kita bersama-sama bagaimana bisa meningkatkan sekolah kita. Karena yang kita ketahui bahwa untuk memajukan suatu sekolah, semua stakeholder harus bekerja sama, berkolaborasi, bergerak bersama untuk bagaimana, dan kita ketahui juga bahwa yang menjadi fokus di sini adalah bagaimana pembelajaran kita kepada peserta didik. Ya, jadi fokusnya kepada murid, ya, murid, sehingga tentu harapan kita bagaimana anak-anak kita ini bisa mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka, ya, melalui dari bapak dan ibu ini guru penggerak atau calon guru penggerak, sehingga tentu harapan kita semua dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan, budaya-budaya positif yang dilakukan, anak-anak kita itu bisa melihat, bisa istilahnya mengikuti kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, dan ya, tentu harapan kita terbuka wawasan dari mereka sehingga bisa meningkatkan pendidikan di UPT SMA Negeri 1 Wajo. Kemudian tentu harapan kami lagi kepada Ibu selaku calon guru penggerak bahwa kita lakukan ini dengan niat yang ikhlas, ya, niat yang ikhlas, sehingga segala langkah-langkah yang dilakukan dimudahkan, dan tentu harapan kita nanti selesai dengan hasil yang baik, ya, dengan hasil yang baik, dan tentu kita berharap setelah kegiatan ini ada aksi nyata yang dilakukan atau ada kolaborasi yang dilakukan, terutama di sekolah kita ini sudah banyak dari Ananda yang menjadi guru penggerak, ya, tentu itu harapan kami senantiasa, sehingga kami selaku penanggung jawab senantiasa mendukung apa yang Ananda semua lakukan untuk bagaimana sekolah kita ini kita kembangkan secara bersama, kita jadikan sekolah yang kita banggakan ini insya Allah ke depannya lebih baik lagi dan lebih baik. Sekira itu dari kami. Sekali lagi selamat kepada Nanda melakukan kegiatan. Mudah-mudahan kegiatan yang kita lakukan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sekira itu yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi kata sambutan yang dibawakan oleh Ibu Kepala UPT SMA Negeri 1 Wajo. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Ibu, karena beliau tak henti-hentinya memberikan dukungan kepada saya. Apakah itu berupa waktu ataukah berupa sarana prasarana, dan ketika saya meminta izin, beliau tidak memberikan izin ketika saya ada kegiatan berkaitan dengan pendidikan calon guru penggerak ini. Tepuk tangan untuk Ibu Kepala UPT SMA Negeri 1 Wajo. Ya, selanjutnya sebelum kita memulai pemaparan materi di modul 1.4, terlebih dahulu saya juga berterima kasih kepada rekan Bapak Ibu guru hebat yang ada sekarang ini, yang sudah mau meluangkan waktunya untuk menghadiri kegiatan ini. Dan sebelumnya kita ice breaking sejenak untuk refreshing. Jadi saya minta Bapak Ibu guru hebat berdiri, kita ice breaking dulu ya. Ya, jadi kita berada di tepuk ya. Jadi kalau saya mengatakan pagi, tepuknya 1 kali, kalau siang 2 kali, kalau malam
tidak sampai. Jadi pagi, siang, malam, ya. Bagaimana? Paham? Sekarang bilang semua konsentrasi. Ya, kita mulai ya. Malam, siang, pagi, malam. Oke. Terima kasih banyak. Silakan duduk. Ya, sekarang silakan saya minta izin untuk memulai pemaparan materi dari aksi nyata diseminasi budaya positif. Next. Ya. Di sini ada beberapa konsep inti dari budaya positif. Ya, sekali lagi ada beberapa konsep inti dari budaya positif ya. Namun sebelumnya saya menyampaikan kepada Bapak Ibu guru hebat bahwa diseminasi ini adalah merupakan penyebaran informasi dari individu tertentu kepada kelompok tertentu. Sementara yang mau disebarkan adalah budaya positif. Apakah Bapak Ibu guru di sini pernah mendengar budaya positif? Oke, sudah pernah semua ya. Jadi budaya positif di sini ada beberapa konsep intinya adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Next. Ya, jadi budaya positif. Budaya positif di sini merupakan pembiasaan untuk menggali karakter peserta didik, yang bertujuan untuk menguatkan karakter peserta didik. Contohnya mereka bisa lebih religius, mandiri, bertanggung jawab, saling menghargai atau saling menghormati pendapat yang berbeda, ataupun disiplin. Next. Nah, di sini ada perubahan paradigma. Saya memberikan bayangan kepada Bapak Ibu guru semua. Anggaplah Bapak Ibu guru di sini memiliki benda yang paling berharga, kemudian Ibu menggenggamnya atau Bapak Ibu menggenggamnya erat-erat. Apakah Bapak Ibu guru yang ada di sini mau membuka kepalan tangannya berdasarkan kemauan sendiri, atau berdasarkan bujukan, godaan atau rayuan orang lain, atau berdasarkan paksaan atau ancaman orang lain? Silakan dibayangkan. Anggaplah Bapak Ibu menggenggam sesuatu benda yang paling berharga. Bagaimana Ibu Nur Hidayah? Kalau saya terima kasih. Kalau berdasarkan dari pernyataan disampaikan di atas, ada beberapa pilihan. Saya lebih memilih saya akan membuka kepalan tangan saya bukan berdasarkan ancaman dan bujukan. Saya lebih memilih pada keinginan saya sendiri karena saya berpikir bahwa ini adalah sangat berharga. Jadi karena saking berharganya saya harus menjaganya. Saya tidak akan membiarkan orang lain akan memberikan ancaman atau pihak lain memaksa saya atau memberikan bujukan kepada saya untuk memperlihatkan yang berharga itu. Jadi pasti saya lebih memilih untuk membuka kepalan tangan atas keinginan sendiri. Terima kasih, begitu pendapat saya. Oke, terima kasih. Iya, menurut Ibu Nur Hidayah katanya beliau hanya ingin membuka kepalan tangannya sendiri dan tidak berdasarkan dari gangguan atau godaan ataupun bujukan, rayuan ataupun ancaman, paksaan. Begitu kira-kira ya. Tidak ada lagi? Oke. Jadi next. Kita bisa melihat penjelasannya lebih lanjut ya. Nah, di sini. Siapakah sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ada stimulus respon. Di sini ada juga teori kontrol atau pilihan. Di poin pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Apakah ini menurut Ibu atau Bapak benar?
Kalau kita bisa mengubah pandangan orang sesuai dengan pandangan kita? Tidak ya? Ya, karena kan semua orang memiliki pandangan yang berbeda-beda. Oke, selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Iya, tidak selamanya orang berperilaku buruk itu adalah suatu kesalahan. Karena di sini ada penjelasan di sebelahnya ya. Kalau perilaku buruk itu, orang berperilaku buruk pasti semua memiliki tujuan. Ya. Selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Apakah Bapak Ibu setuju? Seperti tadi Ibu Nur Hidayat, dia mengatakan dia akan mengontrol dirinya sendiri. Ya. Oke, selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Apakah itu betul? Ya, kan terkadang kalau kita gagal untuk membujuk, maka terkadang juga kita memaksa. Padahal itu tidak betul ya. Oke. Selanjutnya model berpikir menang kalah. Pernah dengar ini? Berpikir menang kalah? Pernah ya? Nah, seperti contohnya, ketika kita menghadapi anak yang berperilaku, anggaplah kita tidak menyukai perilakunya. Sementara sudah berulang kali kita memberikan pembinaan, namun tidak berhenti, maka terkadang kita berpikir, sudahlah, saya mengalah saja. Ternyata itu tidak benar. Di sini kita harus memberikan solusi, jadi tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Yang ada adalah menang-menang. Si pembina menang, yang dibina menang. Oke, next. Nah, di sini ada perubahan paradigma tentang ilusi kontrol. Terkadang kita berpikir bahwa guru mengontrol murid. Apakah itu benar? Kalau guru selamanya bisa mengontrol muridnya itu tidak masuk akal ya. Karena kan murid tidak selamanya berada di lingkungan sekolah. Oke, betul. Lanjut, ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Apakah itu betul? Ya tidak ya, karena justru bisa membuat peserta didik atau orang yang dikritik itu lebih merasa lebih rendah diri. Ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Apakah itu betul? Sudah setuju? Penguatan positif? Iya. Iya, ada juga positifnya, ada negatifnya ya. Karena terkadang yang tidak diberikan penguatan positif, misalkan peringkingan, terkadang ada anak yang merasa kayak merasa minder atau kecil. Ya. Oke, next, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apa setuju? Ya, tidak ya, karena tidak selamanya orang yang lebih tua berhak memaksa yang lebih muda. Oke, next. Nah, di sini ada kata disiplin. Sebenarnya disiplin ini berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplino, yang berarti belajar. Namun pada umumnya kita memahami bahwa kalau disiplin itu mengarahnya pada kepatuhan. Tidak tepat waktu masuk ke sekolah dianggap tidak disiplin. Tidak tepat mengumpul tugas dianggap tidak disiplin. Padahal sebenarnya disiplin itu berarti belajar. Tentu Bapak Ibu guru di sini lebih paham lagi. Dan sekali lagi saya memohon maaf yang sebesar-besarnya bahwa saya berdiri di hadapan Bapak Ibu guru hebat semua di sini bukan untuk bermaksud menggurui ya, tapi saya hanya bermaksud sharing atau berbagi ilmu apa yang saya dapatkan selama mengikuti program calon guru penggerak di angkatan 8 ini. Kami ditugaskan atau diamanahkan untuk mengadakan diseminasi budaya positif di modul 1.4. Oke, next. Ya. Yang berkaitan tadi dengan budaya positif, itu ada kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan universal. Sementara nilai-nilai kebajikan universal yang akan dicapai atau yang akan dituju berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Sementara profil pelajar Pancasila itu ada beberapa elemennya. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, mandiri, ataupun dan kreatif, bergotong royong. Nah, kalau bagi Bapak Ibu, yang mana yang lebih utama di situ? Apakah poin pertama atau poin terakhir? Semua penting. Oke, semua ya. Tetapi kalau bagi saya memilih di poin pertama. Karena kalau di poin pertama sudah dijalankan dengan baik, maka insya Allah poin berikutnya akan mudah tercapai.
Oke Bapak Ibu, kita lanjut ya. Next. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Nah ini ada kaitannya tadi dengan yang perankingan ya. Oke. Di sini ada motivasi atau yang mempengaruhi kita itu ada yang dari luar dan dari dalam. Yang dari luar itu eksternal, motivasi eksternal ya. Yang dari dalam, motivasi intrinsik yang dari dalam. Sementara yang dari luar efeknya ada yang sementara. Ini karena hanya bermaksud untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Anak-anak itu atau peserta didik itu mereka termotivasi untuk mengerjakan tugas, anggaplah karena mereka takut untuk dihukum atau tidak nyaman dengan pembelaan gurunya. Oke, yang berikutnya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi itu juga termasuk motivasi eksternal. Karena mereka hanya rajin ke sekolah atau rajin mengumpulkan tugas karena mereka ingin mendapatkan imbalan. Ya, oke. Next. Nah, di sini ada pengaruh atau efek dari dihukum karena penghargaan. Ada di sini pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang ya. Kalau dihukum oleh penghargaan itu pengaruhnya jangka pendek. Coba next. Kembali lagi ke ya, enggak yang tadi yang dihukum oleh penghargaan. Ya, di sini kalau dihukum oleh penghargaan biasanya berpengaruh jangka pendek. Penghargaan menghukum juga bisa mengurangi ketepatan, juga memberikan penghargaan itu bisa juga tidak efektif dan merusak hubungan. Next. Penghargaan juga menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, serta mengurangi motivasi intrinsik karena seperti itu tadi mereka hanya mengerjakannya berdasarkan karena adanya imbalan atau sejenis itu. Oke, next. Ya, di sini ada bentuk program kebajikan atau apresiasi. Di sini bisa kita memberikan apresiasi, tetapi secara khusus. Ya, maksudnya anggaplah kita memberikan penghargaan kepada anak didik kita, tapi kita melihat dulu. Namun kalau mau diterapkan kayak ini agak tidak mudah karena kita harus mengenali karakter peserta didik kita dulu. Misalkan si A di semester lalu kehadirannya kurang, sementara di semester genap atau semester ganjil kan kehadirannya kurang. Kalau di semester genap sudah mulai meningkat, maka di situ diberikan penghargaan, tapi bukan berdasarkan kalau kamu lebih pintar dari si B, maka kamu akan diberikan buku 1 lusin. Seperti itu berarti kita membandingkannya dengan temannya. Tetapi kalau kita memberikan apresiasi untuk prestasi anak itu sendiri terhadap apa yang sudah pernah dia lakukan. Jadi tidak ada yang merasa minder atau tidak ada yang tidak merasa dipedulikan. Oke, lanjut. Ini ada kata-katanya. Seperti tadi, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Padahal kemarin-kemarinnya tidak pernah. Jadi ini diberikan penghargaan sejenis ucapan ya. Seperti itu. Ya, next. Ini ada tindakan guru. Nah, silakan Bapak Ibu melihat apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Hukuman. Menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Ya, coba di next dulu. Nah, sekarang coba disocokkan tadi dengan jawaban Bapak Ibu Guru. Apakah tadi betul? Betul. Ya, betul ya. Tepuk tangan untuk dari kita. Oke, lanjut. Ya, ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi.
Tapi kalau hukuman ada yang kata menyakitkan ya. Berikut, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Sementara konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman, cuma waktunya jangka pendek. Tapi kalau yang tadi ya, kalau hukuman jangka lama. Oke, anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi, anak menghargai disiplinan. Ya, kedisiplinan. Kemudian kalau hukuman kayaknya bersifat paksaan. Tapi kalau konsekuensi, stimulus atau tanggapan. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Sementara kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Next, keyakinan kelas. Pernah Bapak Ibu guru di sini mendengar kata keyakinan kelas? Pernah ya? Ya, mirip-mirip lah. Cuma mungkin namanya berbeda. Ya, next. Ya, di sini ada peraturan dan ada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang bisa memberikan penjelasan antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Oke, saya jelaskan ya. Sebenarnya Bapak Ibu guru di sini semuanya pada hebat-hebat. Semuanya sudah melakukan yang namanya keyakinan kelas. Cuma kalau keyakinan kelas itu lahirnya dari kesepakatan antara guru dan murid. Kalau peraturan hanya bersifat sepihak karena itu biasanya berasal dari sekolah kah atau dari guru itu sendiri. Iya. Nah, di sini kita lanjut ya. Ya, yang mana merupakan keyakinan kelas ada di sini semacam motivasi ya. Ada kesepakatan kelas. Kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi intinya kalau keyakinan kelas itu ada nilai-nilai seperti tadi di kebajikan universal, ada nilai-nilai yang ditanamkan dalam diri anak-anak kita. Namun kalau untuk keyakinan kelas itu tidak menggunakan kalimat negatif tapi yang positif. Next. Ya, di sini ada peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelumnya, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, dilarang bergantian atau menunggu giliran, menggunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Ini ada yang mana termasuk keyakinan kelas. Next. Ya. Dan seperti tadi ya, ada nilai-nilai yang harus diyakini anak-anak kita. Jadi kalau di sini selalu kembalikan buku ke tempatnya berkaitan dengan nilai tanggung jawab. Kalau dilarang mengganggu orang lain, berarti kita memilihnya menghormati orang lain. Karena kalau keyakinan kelas itu, kita menggunakan kalimat positif. Jangan memakai dilarang mengganggu orang lain, tapi menghormati orang lain. Kalau misalkan dilarang menyontek, berarti jujur. Iya, kita mengambil keyakinan jujur. Dilarang melakukan kekerasan, berarti berkaitan dengan keselamatan. Ya, menghormati orang lain. Bergantian menunggu giliran, menghormati orang lain atau bersikap sabar. Jadi kalau keyakinan kelas sekali lagi itu adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai untuk penguatan karakter peserta didik kita. Next. Kebutuhan dasar manusia dan yang dunia berkualitas ya. Ini juga ada hubungannya dengan perlakuan kepada murid kita. Ada kebutuhan dasar manusia. Poin-poinnya adalah ini kasih sayang dan rasa diterima. Kesenangan atau fun, penguasaan, kebebasan atau freedom, bertahan hidup atau self people. Dari sini, terkadang kita menghadapi murid yang sudah berulang kali diberikan pembinaan, namun tetap saja mengulanginya, maka kita kembali ke ini, kebutuhan dasar ini. Kemungkinan mereka atau dia mau diberikan kasih sayang, karena kemungkinan di rumahnya mereka tidak pernah mendapatkan kasih sayang. Oke, betul, menurut Bu Yusmira seperti itu ya. Oke. Lanjut. Di sini kita lanjut ke 5 posisi kontrol. Nah, di sini kita sebagai seorang guru sebaiknya memahami posisi kontrol ini. Kira-kira kita berada di mana? Ya, yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, kelima manajer. Kira-kira Bapak Ibu biasa menerapkan seperti itu? Yang mana kira-kira yang biasa diterapkan di sini? Apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Teman ya.
Oke, kalau Ibu Ayu? Teman. Oke, Bu Aji Ernita? Teman. Yang di depan Ibu Sarina? Teman. Oke, rata-rata teman ya. Oke, iya. Sebenarnya teman itu bagus Bapak Ibu, cuma kalau teman itu membuat anak-anak kita tergantung kepada kita. Misalkan sama Ibu Mas Yani, anak perwaliannya, dia selalu memberikan posisi kontrolnya di teman. Kalau sama Ibu Mas Yani bagus, tapi kalau sama saya tidak. Nah itu, seperti itu maksudnya. Ya, paham ya? Nah, oke lanjut. Nanti ada penjelasan lebih ini lagi di belakangnya. Ya, pernyataan-pernyataan ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah melakukannya. Ayolah, lakukan demi ibu bapak. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, di sini ada kata-kata yang berkaitan dengan kalimat posisi kontrol tadi. Next. Ya, saya kecewa sekali dengan kamu itu kaitannya dengan pembuat orang merasa bersalah. Ya, silakan dilihat kira-kira seperti itu ya. Ya, namun yang paling ditemukan di kami di penggerak ini adalah manajer. Sebaiknya kita sebagai guru itu adalah sebagai manajer. Karena apa? Karena manajer itu memberikan solusi atas permasalahan yang dilakukan oleh anak-anak kita. Kalau yang penghukum itu kan tadi membuat anak-anak kita semakin merasa rendah diri, merasa tidak diperhatikan. Begitu juga membuat rasa bersalah. Teman juga bagus, cuma itu ketergantungan pilih-pilih guru. Nah, kalau pemantau sama juga, mereka hanya mengharapkan imbalan. Misalkan kalau saya tidak melakukannya ini, maka saya disuruh lagi mencatat tugas-tugas saya. Masih ada kaitannya dengan konsekuensi. Tapi kalau manajer tidak ada, hanya solusi yang diberikan kepada anak-anak kita. Oke ya, next. Di sini ada video tentang posisi kontrol guru. Oke, lanjut ya, segitiga restitusi. Pernah dengar restitusi? Pernah ya? Ya, restitusi itu adalah sebenarnya suatu tindakan atau solusi yang diberikan kepada anak-anak kita. Ini ya, untuk mencari solusi atas permasalahan dirinya sendiri. Next. Nah, di sini tujuan dari restitusi itu adalah untuk menggeser identitas gagal menuju ke identitas sukses. Nanti ada 3 langkah dari segitiga restitusi. Ya, lanjut. Ini ada segitiga restitusi. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Jadi di sini ada tahapan-tahapannya. Kita menstabilkan identitas. Ada juga kalimat-kalimat yang seperti ini. Kamu tentu punya alasan mengapa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Sorry ya. Kalau menstabilkan identitas itu kita maksudnya kalau dalam bahasa Bugis itu di Palisu semengenai kita mengatakan semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan nak. Cuma yang jadi permasalahan nantinya anak itu apakah mau memperbaiki kesalahannya. Oke. Kalau yang di validasi kebutuhan atau validasi tindakan salah, kita menanyakan kepada anak kita. Tentunya kamu punya alasan mengapa kamu melakukan hal ini. Oke. Kalau di menanyakan keyakinan, yang tadi kita buat keyakinannya kita ingatkan. Kamu ingat dengan keyakinan yang pernah kita buat, keyakinan apa yang dilanggar, seperti itu. Next. Ya, ini penjelasan dari menstabilkan identitas. Silakan Bapak Ibu lihat. Ya, validasi kebutuhan atau tindakan salah, menanyakan keyakinan. Oh, tidak bisa terbuka. Ya, jadi begini. Kalau sekarang kan kita diundangkan dengan kurikulum Merdeka Belajar. Jadi menurut Bapak Pendidikan Indonesia, kalau merdeka itu ini artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi cakap memerintah dirinya sendiri. Jadi kalau masih ada anak-anak yang tidak cakap atau belum cakap memerintah dirinya sendiri,
berarti mereka belum termasuk merdeka. Dan sesuai dengan filosofi pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa guru adalah ibaratkan sebagai petani, yang mana seorang petani itu harus menumbuh kembangkan bibit-bibitnya dengan baik. Olehnya itu kita sebagai guru harus menuntun anak didik kita sesuai dengan kodrat zaman, kodrat alamnya, sehingga bisa tercapai proses pembelajaran yang berpihak pada murid, yang menyenangkan, yang berdasarkan profil pelajar Pancasila. Jadi pembiasaan ini ya, budaya positif di sekolah kita ini sebenarnya sudah dijalankan. Contohnya pelaksanaan zikir bersama dan salat duha di setiap hari Jumat, pelaksanaan salat duhur berjamaah, salat asar berjamaah, karena memang itu yang bisa dilaksanakan di sekolah. Senyum 3S ya, senyum, sapa, salam ya, salam, sapa. Kemudian kegiatan-kegiatan Islami lainnya, begitu juga di awal pembelajaran ada literasi Al-Quran ataupun sambung ayat. Jadi itu semua termasuk pembiasaan positif. Yang namanya positif kan pasti bertujuan untuk kebaikan dan bermanfaat dengan mempunyai manfaat yang baik. Namun pembiasaan budaya positif ini tidak akan berlangsung dengan baik tanpa kolaborasi dengan Bapak Ibu guru semua. Jadi kita di sini seluruh warga sekolah SMA Negeri 1 Wajo dibutuhkan adanya kolaborasi untuk mengadakan pembiasaan atau budaya positif di sekolah kita. Saya kira cukup sekian. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi saya di sini bukan bermaksud untuk menggurui, namun saya hanya untuk sharing, berbagi ilmu pengetahuan. Sekian dari saya, Samadana SPD, calon guru penggerak angkatan 8 dari PT SMA Negeri 1 Wajo ke Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.